Pemirsa, jelang perang darat, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush bertolak ke Timur Tengah. Kapal induk ini bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung bersama dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Selain tiga kapal induk, Amerika mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara itu, Iran menyiapkan pasukan elit untuk menghadapi perang darat. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografis Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografis pegunungan serta gurun. Iran dipagari oleh pegunungan. Di sisi barat ada pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Dan di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Das-e-Kafir serta Das-e-Lut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. Sementara itu 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat. Di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Ya, pemirsa, Israel menolak bergabung untuk melakukan serangan darat ke Iran. Menurut pengamat militer dari Lembaga Kajian Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Ali Abbas, Israel dan AS beda kepentingan dalam menghadapi perang Iran. Ya, pertama bagi saya ini tidak mengherankan karena pada invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, Israel juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terkait pengiriman pasukannya. Kontribusi Israel itu justru hanya untuk misalnya intelligence sharing, lalu juga terkait penggunaan teknologi gitu ya. Jadi sebatas itu tahun 2003. Jadi ketika hari ini juga kemudian Israel memberi sinyal untuk ketidakterlibatan, itu juga bagi saya juga tidak mengherankan karena memang ya, apalagi kalau kita menyitir pidato Netanyahu beberapa waktu lalu, mereka memang lebih concern pada bagaimana kemudian perluasan wilayah
Israel daratan dalam hal ini adalah untuk mengambil alih beberapa wilayah yang dimiliki oleh Lebanon yang memang berbatasan dengan Israel. Jadi memang bagi saya ada interest yang berbeda antara Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini ketika bicara tentang serangan darat. Jadi Israel tidak melihat bahwa kontribusi terhadap serangan darat yang akan dipimpin oleh Amerika Serikat itu mewakili kepentingan nasional mereka. Gitu. Jadi saya tidak melihat, walaupun mereka juga aware bahwa Iran itu adalah salah satu pihak misalnya yang menginginkan negara mereka dihapus. Itu kan yang yang mereka seringkali gembor-gemborkan gitu. Itu Mas Gede. Jadi masalah untuk Amerika Serikat, apa ada potensi friksi di dalamnya antara Amerika Serikat dan Israel? Saya sih melihatnya memang berbeda kepentingan saja, beda kepentingan. Kalau misalnya Amerika Serikat, apalagi Trump sudah memberikan hint memberikan pesan bahwa enak juga nih kalau kita bisa mengambil minyaknya milik Iran misalnya. Jadi bagi saya memang ada perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat. Itu yang tentu saja bagi saya kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian kalau Amerika mundur dari gelanggang ini, kemudian lantas perang akan berakhir. Nah ini kenapa? Karena tentu saja apakah kemudian Israel dalam hal ini juga punya kepentingan yang sama-sama ingin mundur? Karena kalau misalnya Israel tidak ingin mundur, maka perang akan tetap terjadi. Nah ini yang kemudian akan menjadi menarik untuk kita cermati dalam beberapa hari dan pekan ke depan. Sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral, para pemain sepak bola Iran memegangi foto-foto para korban serangan Amerika Serikat Israel saat akan memulai pertandingan melawan timnas Kosta Rika. Tim nasional sepak bola Iran kemarin mengangkat foto-foto anak-anak yang tewas dalam serangan udara AS Israel. Momentum tersebut dilakukan saat mereka akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika di Antalya, Turki. Para pemain terus memegangi foto-foto selama lagu kebangsaan dinyanyikan. Tak hanya para pemain, para pelatih pun mengangkat foto wajah-wajah para korban serangan AS Israel sebagai tanda solidaritas dan juga duka. Dalam pertandingan tersebut, tim Iran menang melawan Kosta Rika dengan skor 5-0. Presiden FIFA Gianni Infantino turut hadir dan menyaksikan. Infantino mengatakan Iran akan berpartisipasi dalam Piala Dunia mendatang. L'Iran sera à la Coupe du Monde, bien sûr, bien sûr. On est là pour ça. Vous allez arranger les choses au Mexique, les matchs seront au Mexique? Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera à la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe, on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc... Presiden FIFA Gianni Infantino datang langsung ke Antalya, Turki untuk menonton pertandingan persahabatan antara Iran hadapi Kosta Rika. Iran meraih hasil impresif dengan skor telak 5-0 atas Kosta Rika. Di pertandingan ini, Gianni Infantino menyatakan bahwa tidak ada perubahan rencana terhadap Iran di ajang Piala Dunia 2026. Ia mengatakan tidak ada perubahan dan Iran tetap bertanding sesuai jadwal Piala Dunia 2026. Selon le tirage au sort, l'Iran sera à la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe, on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ya, sebelumnya muncul kekhawatiran dengan situasi geopolitik Iran yang tengah berperang melawan Amerika Israel. Namun FIFA akhirnya menegaskan kalau semua tim yang lolos Piala Dunia 2026 tetap harus berpartisipasi. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar. Pertemuan di Beijing ini untuk membahas upaya deeskalasi ketegangan di Timur Tengah pada hari Selasa. Kedua pihak mengajukan inisiatif 5 poin untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Inisiatif ini mencakup penghentian segera permusuhan dan dimulainya perundingan perdamaian, serta jaminan keamanan jalur pelayaran dan target non-militer. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan dukungan untuk upaya perdamaian Pakistan di kawasan tersebut. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan puncak para diplomat tinggi dari Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir di Islamabad pada hari Senin.